Ibu bapa, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari ini juga merupakan hari di mana kita mempersembahkan diri kita sebagai hamba dan masyarakat Kerajaan Kristus. Dialah yang menjadi Raja atas kehidupan kita, jiwa kita, sekarang dan yang akan datang. Pertama-tama, kita melihat sejarah perayaan pesta ini sebagaimana dikukuhkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 dalam sebuah ensiklik yang berjudul Ves Primas. Dia mengatakan bahwa sumber kegagalan pemerintahan, sumber ketidakdamaian atau perpecahan di antara masyarakat, atau sumber kegelisahan mendalam atau kehancuran yang begitu hebat dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi, individual maupun secara bermasyarakat, adalah ketika manusia berusaha mengatakan Tuhan di luar kehidupannya. Manusia berusaha mengeliminasi segala sesuatu tentang Tuhan dari kehidupannya secara pribadi, secara relasi individual maupun dalam bermasyarakat. Kita melihat konteks pada waktu itu. Pada tahun 1925, pada awal abad ke-20, di mana dunia baru saja selesai menghadapi atau mengalami sebuah keguncangan yang begitu hebat, yaitu Perang Dunia Pertama. Bangsa-bangsa mengalami kehancuran. Ribuan manusia tak terhitung jumlahnya mati, dan semua merasa kehilangan dan kehancuran luar biasa. Tak ternilai banyaknya kehilangan yang dirasakan dunia. Dan hal itu terjadi karena manusia meletakkan Tuhan jauh di luar kehidupannya. Mereka berusaha mendirikan negara ateis, negara komunis di Eropa, dan di sanalah, menurut ajaran gereja, ketika engkau meletakkan Tuhan di luar kehidupan, di sanalah kehancuran akan menjadi lagu yang akan kita nyanyikan. Nyanyian ratapan adalah sebuah nyanyian yang harus menghibur hati kita pada hari ke hari. Dan oleh karena itu, Paus mau mengajak kita untuk kembali menyembah satu-satunya pemimpin kita dalam kehidupan pribadi maupun relasi-relasi kita dengan sesama, dan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam, Raja yang menguasai pribadi kita masing-masing, Raja yang menguasai segala pemerintahan di dunia. Dia yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Ibu bapa, saudari-saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus, perayaan hari ini diajarkan gereja kepada kita bahwa di akhir masa biasa kita harus tetap sujud dan menyembah Kristus yang adalah satu-satunya pemimpin, Allah dan penguasa kita. Dan konteks yang diajarkan dalam kitab suci Kerajaan Allah, atau dengan sebutan lain Basileia Tuteo, yang artinya bisa diterjemahkan dalam kekaisaran, Raja di atas segala raja. Kekaisaran berarti dia yang membawahi atau menguasai segala kerajaan atau bentuk pemerintahan di dunia. Dan oleh karena itu, kita memiliki satu pemimpin yang sangat bersifat hakiki, yaitu Kristus. Semua pemimpin belajar dari sang pemimpin yang abadi, yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu,
ketika kita berusaha menjauhkan Kristus, menjauhkan ajaran Allah dari sekolah, dari kehidupan pribadi, dari masyarakat, dan dari pemerintahan kita, kita akan mengalami kehancuran yang begitu dahsyat. Orang katakan, manusia tanpa Allah kosong, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika Allah tanpa manusia, Ia masih tetap Allah. Tetapi ketika manusia tanpa Allah, manusia itu menjadi debu, tidak berarti sama sekali. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang diperdengarkan kepada kita mau menunjukkan betapa besar cinta kasih Allah kepada kita umat manusia. Yesus yang hari ini kita rayakan sebagai Raja semesta alam harus dipaku di kayu salib demi menanggung dosa dan kesalahan kita. Dalam Injil tersebut kita melihat akan begitu banyak pengolokan, pengejekan yang dilontarkan kepada Yesus. Bahkan salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus pun menghujat Yesus dan tidak mengakui akan kebesaran dan kemuliaan Allah. Namun yang menarik bahwa sosok seorang lagi yang disalibkan bersama Yesus tersebut, ia menyadari akan kesalahan, akan dosa, akan kelemahan yang ia perbuat. Di sini kita melihat iman dan pengharapan yang teguh akan Allah dari orang yang menyadari akan keselamatannya tadi. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita kuatkan iman kita di dalam kehidupan pribadi, dalam masyarakat. Mari kita wartakan Allah itu, Allah yang harus kita takuti dengan ketakutan yang suci, Allah yang harus kita sembah dalam kegiatan doa kita, dan Allah yang harus kita hidupi dengan kebijaksanaan dan cinta kasih kita. Itulah gambaran Allah. Kristus mau kita selamat sampai mati di kayu salib, pala penghinaan yang menjadi tempat di mana menjadi saksi. Bagaimana kita melayani dan mau menyelamatkan kita dari semua cengkeraman keegoisan kita, kesombongan kita, iri, dengki, dan semua ketamakan kita. Mari kita belajar dari Sang Kristus Raja semesta alam yang mencintai kita dengan cinta tanpa batas, dengan cinta tanpa pamrih, dan rela berkorban untuk kebaikan sesama dan juga demi ketegakan kerajaan Allah di dunia ini. Semoga hari-hari kita diwarnai oleh kasih Kristus, Sang Raja semesta alam, dan kita tetap menyembah dan memuliakan Dia dalam hati, hidup bermasyarakat, dan juga hidup bergereja.